patterns changed. Was tornadoes unleashed a wave of destruction upon our entire cities. Geostorm adalah film bencana fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Dean Devlin dan dibintangi oleh Gerard Butler, Jim Sturgess, dan Abbie Cornish. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan menceritakan tentang upaya pemerintah dunia untuk menghentikan badai dan bencana alam dengan menggunakan satelit canggih bernama Dust Boy. Film dimulai di mana cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia, seperti banjir bandang di Manhattan, juga gelombang udara panas yang menelan 2 juta orang di Madrid. Hanya dalam sehari kejadian ini membuat seluruh dunia bersatu padu. Ilmuwan dari 17 negara yang dipimpin oleh Amerika dan China, membuat sebuah satelit pengendali cuaca yang disebut Dust Boy. Dengan jaringan ribbon satelit yang tersebar dapat mengubah elemen dasar cuaca dan mencegah terjadinya bencana, mulai dari tsunami, bahkan hujan sekalipun. Semua ini dirancang oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Jack Lawson. Meskipun Jack adalah seorang ahli cuaca dan kepala proyek Dust Boy, tapi dia suka tidak mengikuti peraturan. Seperti dia datang ke persidangan karena banyak pelanggaran yang dilakukan, tidak mengikuti prosedur, melakukan rantai komando yang tidak seharusnya. Yang paling parah mengaktifkan Dust Boy tanpa sepengetahuan pemerintah Amerika. Meskipun sudah memberitahu alasan dia melakukan itu. Ia melakukannya agar bisa untuk segera menyelamatkan puluhan ribu manusia. Tetap saja Jack dipandang menentang kewenangan, maka dari itu senator memutuskan untuk memecat Jack dan timnya, serta menyerahkan kendali Dust Boy di bawah Komite Pengawasan Internasional. Di dalam sidang, Max Lawson, adik dari Jack yang juga seorang asisten sekretaris negara, mengingatkannya lewat chat agar tidak melawan selama persidangan. Tapi Jack tak memperdulikannya, dia tidak memasalah kalau dirinya dipecat. Tapi kalau timnya yang selama ini mempertaruhkan nyawa juga dipecat, itu sangat tidak beralasan. Para senator pun tidak menggubris omongan Jack dan akan tetap mengganti kru Dust Boy dengan yang baru. Setelah sidang selesai, Jack minta bantuan Max untuk membersihkan reputasinya. Tapi kali ini Max tidak bisa membantu kakaknya, karena ternyata dialah yang diminta bertanggung jawab atas Dust Boy selanjutnya. Setelah 3 tahun berlalu, tim 1 PBB mendatangi sebuah kota yang membeku di sebuah gurun di Afghanistan. Gurun di sana sangat panas, suhunya 49 derajat Celcius, tetapi ada kota yang membeku. Bencana terjadi di sana sangat cepat, sampai-sampai semua orang di sana mati membeku. Sementara itu di Gedung Putih, Max bertemu dengan tunangannya Sarah. Max akhirnya rapat dadakan dengan presiden untuk membahas kota yang membeku. Ketika rapat, para pejabat yakin bila kejadian tersebut disebabkan oleh error yang terjadi Dust Boy. Situasi genting terjadi. Dan 300 orang sudah tewas di kota itu. Khalil langsung ke satelit untuk memperbaiki Dust Boy, karena 2 minggu lagi akan diserahkan ke Komite Internasional. Presiden setuju dengan pendapat Max saat rapat selesai. Leonard mengatakan jika yang bisa menyelesaikan ini hanyalah Jack seorang, karena dia yang membuat dan paling tahu seluk-beluk soal Dust Boy. Di International Space Station, pusat perbaikan proyek Dust Boy, satelit milik Afghanistan pun diganti dengan yang baru. Sedangkan satelit yang rusak akan diperiksa oleh Mahmud, teknisi asal Afghanistan. Anehnya tiba-tiba dia mengambil data satelit tersebut, lalu buru-buru pergi dan menyimpannya di dalam loker. Akhirnya dia melewati suatu lorong yang tiba-tiba terkunci. Dan yang terjadi adalah insiden yang tak terduga. Sementara itu di pantai Florida, Max silaturahmi ke tempat tinggalnya Jack. Max bertemu dengan anaknya Jack yang bernama Hannah yang sedang mengganti konverter panel surya. Jack masih sakit hati karena dipecat oleh adiknya sendiri. Sampai-sampai dia kehilangan rumah dan pekerjaannya. Max menjelaskan adanya bencana kota beku di Afghanistan. Dan juga insiden ruangan penguji udara yang tiba-tiba terbuka sendiri menewaskan 1 orang. Max Thomas meminta bantuan Jack, yang mengetahui seluk-beluk Dust Boy untuk menyelidikinya.
Karena begitu cintanya dengan Dashboy, Jack pun akhirnya setuju. Tapi dengan satu syarat, dia tidak mau diperintah oleh Max. Dengan terjadinya bencana di Afghanistan serta Hong Kong, dan tewasnya seseorang di satelit membuat Hannah khawatir dengan ayahnya, yang akan pergi untuk memperbaiki Dashboy. Jemputan Hannah pun sudah datang dan dia akan pergi ke rumah ibunya di Atlanta. Dia hanya ingin ayahnya kembali pulang dengan selamat. Jack pun berjanji untuk tetap hidup dan akan kembali. Akhirnya Jack berangkat ke Dashboy dari pusat antariksa di Florida. Sesampainya di Dashboy, Jack bertemu dengan ahli termosfer dari Jerman, sekaligus kepala ilmuwan yang baru. Lalu dia dibawa bertemu dengan kru yang lainnya, Hernandez ahli robotik, Kansi analis sistem operasi, dan Adisa ahli struktur. Betapa terkejutnya mereka mengetahui pimpinan barunya adalah Jack, si pencipta Dashboy. Jack pun ingin mereka fokus pada ketiga masalah, yaitu kejadian di Afghanistan, Hong Kong, dan juga insiden tewasnya seorang teknisi di sana. Jack pun mulai mengecek satelit Afghanistan yaitu SER-22. Harusnya satelit itu bertugas mendinginkan udara bukan sampai membuat beku. Anehnya datanya seperti sudah terhapus. Karena kerusakan ini sepertinya ulahnya Mahmud yang mengambil data satelit sebelumnya, tapi tidak ada yang tahu. Jack meminta mereka mengecek data SER-22 satu persatu untuk menemukan kerusakan datanya. Mazera Abbas pun menjelaskan jika ada keanehan, karena dia tidak bisa mengakses satelit Dashboy Hong Kong, begitu pula dengan Max yang aksesnya juga diblokir. Menurut Cheng mereka hanya bisa diblokir oleh atasan dari Gedung Putih. Bisa jadi orang itu menutup-nutupi kerusakan sistem Dashboy, mungkin karena suatu alasan. Bencana mahadahsyat terjadi secara serentak di seluruh dunia. Presiden melakukan konferensi dadakan. Di Dashboy, Jack mendapatkan video call mendadak dari Gedung Putih. Leonard mengingatkan Jack untuk mengerjakan tugasnya dengan baik, dan selalu melaporkan apapun ke adiknya Max. Jack jengkel karena harus melapor ke adiknya. Dan itu artinya Max berbohong dengan janjinya sendiri. Max menjelaskan masalah yang terjadi, dan dia tetap ingin semua yang dilakukan Jack harus atas persetujuan Max. Sesampainya di satelit Hong Kong, Jack dan para kru pun akan memeriksanya. Tapi ketika satelit akan diturunkan tiba-tiba macet dan tidak merespon, dan otomatis data-data di dalamnya juga hilang. Jack pun teringat saat melihat video tewasnya Mahmud, di mana setiap bagian dari Dashboy memiliki panel dan ada drive dalamnya yang menyimpan. Sebab terjadinya insiden salah satu pecahan panel yang terselip di satelit. Jack pun akhirnya keluar untuk mengambilnya. Karena Jack hafal struktur Dashboy, dengan mudahnya panel didapatkan. Tapi ketika mereka akan kembali ke satelit tiba-tiba terjadi insiden. Untung Jack masih bias selamat. Ternyata Jack sudah mengambil drive-nya ketika tadi melepaskan panel. Karena hanya UT yang bisa dipercaya, Jack pun tidak mengatakannya pada yang lain. Karena bisa aja di antara mereka adalah orang yang tadi berniat membunuhnya. Setelah diperiksa UT tidak menemukan error di perangkat itu. Tapi Jack tetap menduga ada seseorang yang sengaja membunuh Mahmud. Begitu pula dengan pembajakan satelit Hong Kong maupun Afghanistan. Berkali-kali Jack mencoba mencari tahu identitas oknum tersebut. Tapi semua akses Jack selalu ditolak oleh sistem, sampai akhirnya Jack teringat dengan ruang komunikasi virtual. Di mananya orang-orang dengan akses level 3 ke atas yang bisa masuk ke dalamnya. Max yang baru pulang kerja bersama Sarah di telepon Jack, melalui telepon umum di Washington DC, supaya tidak disadap, ia ingin bertemu dengannya saat itu juga, secara rahasia. Karena dia tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia ingin menunggunya di sebuah kafe, tapi ketika akan menyeberang jalan, tiba-tiba dia didorong oleh orang yang masuk ke kantornya. Setelah kejadian itu, Max pergi ke Gedung Putih karena ada video call mendadak dari kakaknya Jack. Bukannya memberikan informasi penting tentang errornya satelit,
tapi Jack hanya ingin meminta maaf. Dan ia juga teringat perkataan ayah mereka saat dulu, video call pun dimatikan. Setelah itu besok paginya Max menemui Dana, karena ternyata Max menyadari perkataan kakaknya tadi adalah sebuah kode. Max mengetahui itu karena ayah mereka berdua tidak pernah sekalipun mengajak mincing, dengan memenggal kata mengikuti nomor HP-nya Jack. Mereka mendapatkan informasi bahwa sabotase Dashboy dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah, dan memintanya untuk jangan pernah mempercayai siapapun. Setelah itu Max meminta Dana untuk mencari informasi terkait proyek PU. Seperti yang disebutkan almarhum Jeng ditemukanlah datanya, tapi dia tidak bisa mengakses dari komputernya, karena harus memiliki izin masuk ke dalam log. Satu-satunya orang yang bisa membantu mereka adalah Sarah. Nina pun langsung menemuinya. Awalnya ia menolak karena itu adalah tindakan kejahatan. Sarah pun akhirnya setuju diam-diam untuk mengetahui apa yang dilakukan Mahmud sebelum kematiannya. Mereka pun akhirnya tahu jika Mahmud mengambil data dari satelit. Karena dia sadar ada sesuatu yang tidak beres. Karena itulah seseorang membunuhnya agar penyebab insiden di Afghanistan tetap dirahasiakan. Mereka pun pergi ke loker Mahmud untuk mendapatkan file yang diambilnya, tapi ternyata lokernya kosong. Tiba-tiba muncullah Doshit yang mengacung senjata. Mereka berdua merasa Doshit bukanlah oknum di satelit itu. Jack memberitahu apa yang telah terjadi saat melihat Mahmud menaruh barang di dalam loker. Setelah diperiksa, ternyata semua data di satelit terkena virus dan itu berasal dari komputer yang ada di dalam satelit. Artinya ada oknum di dalam satelit tersebut. Berkat akses dari Sarah, Dana pun berhasil membuka proyek, yang ternyata itu adalah simulasi bencana alam serentak di bumi atau Geostorm. Max beranggapan ada seorang oknum yang sengaja menggunakan Dashboy sebagai sebuah senjata, lalu menutupi jejaknya dengan cara berkonspirasi seolah-olah ini adalah kerusakan sistem. Max memberitahu Jack apa yang sudah dia temukan. Jack mengatakan hanya ada satu cara menyelesaikan ini semua, yaitu menonaktifkannya, lalu merestart ulang agar virus hilang dan kembali ke mode aman. Tapi mereka butuh kode unik dari Presiden Palma untuk menghentikan prosesnya. Karena itulah Jack mencurigai bahwa Palma dalang di balik semua ini, dengan adanya bencana besar dan kerusakan. Dengan itu Dashboy tidak jadi diserahkan ke Komite Pengawasan Internasional. 2 minggu lagi setelah itu Palma pun akan memiliki Dashboy sepenuhnya. Presiden Palma beserta pejabat lainnya pergi ke Orlando untuk kampanye pemilu. Tentunya Sarah sebagai agen rahasia mengikuti kemanapun Presiden pergi. Sampai akhirnya Max mendatanginya menjelaskan apa yang terjadi, dan meminta bantuan Sarah untuk mencuri kode unik penghentian proses Dashboy yang ada di Presiden Palma. Sarah pun punya ide agar Max mencuri kode itu saat Palma sedang mandi. Sedangkan Sarah akan menjaganya. Di stasiun luar angkasa tiba-tiba terjadi kerusakan sistem dan satelit komunikasinya juga mati. Kerusakan yang sangat kritis ini membuat stasiun pusat tidak bisa mengendalikan satelit-satelit di berbagai negara, dan mengakibatkan terjadinya bencana alam. Hujan es terjadi di Tokyo sementara di Brazil cuaca tiba-tiba membeku dalam kepanikan misal. Jack mempunyai ide untuk secepatnya mengirimkan satelit-satelit pengganti, agar bisa menabrak satelit-satelit yang rusak, yang otomatis akan menghentikan bencana. Tiba-tiba muncul peringatan akan terjadinya Geostorm dalam 1,5 jam lagi. Saat terjadi kekacauan Presiden Palma, malah asik kampanye di Orlando. Max juga di sana melihat berita yang menyiarkan bencana, yang kemungkinan lokasi bencana berikutnya adalah di Orlando. Geostorm yang akan mulai sebentar lagi. Max terpaksa membicarakannya pada Sarah untuk mendapatkan kode penghentian milik Presiden. Max juga mengatakan jika kemungkinan Presidenlah dalang di balik semua kejadian ini. Mendengar penjelasannya yang masuk akal, Leonard pergi untuk mendapatkan kodenya. Tidak semudah yang ia pikirkan karena kodenya adalah 10 sidik jari dan kedua retinanya Presiden.
Sementara itu kekacauan Dashboy semakin menjadi karena Stay juga tiba akan meledakkan diri secara otomatis, dan itu artinya mereka akan kehilangan kontrol ke semua satelit di seluruh dunia. Anehnya sistem otomatis tersebut tidak bisa dimatikan. Satelit luar angkasa pun mulai hancur bagian demi bagian. Jack memerintahkan semua kru untuk evakuasi, sedangkan dia akan mencari keberadaan Ken. Akhirnya Jack katakan jika hanya Ken-lah yang bisa menaruh virus dan mengunci aksesnya. Dan Ken yang terpojok pun akhirnya mengambil pistol dan menodongkannya. Ken mengaku ia melakukannya demi uang dan tidak peduli dengan kehancuran bumi. Jack pun langsung menyerang, dan tidak sengaja menembak kaca di ruangan itu. Karena tahu kaca akan pecah, Jack pun lari ke ruangan sebelah dan menutup pintunya. Ketika Leonard membawa masker ruang tunggu, Presiden tiba-tiba menanyakan, apa ia mengetahui fakta-fakta lain tentang proyek Zeus. Max menemui Sarah untuk menjelaskan rencana Leonard membunuh Presiden, dan semua calon-calon penggantinya, agar dia yang akan diangkat menjadi Presiden. Untuk menguasai Dashboy, Max meminta bantuan Sarah untuk menyelamatkan Presiden Palma, dengan satu-satunya cara yaitu menculiknya agar bisa mendapatkan kode penghentiannya. Di tengah kacaunya badai, Leonard dan anak buahnya mencari Palma, dan menahannya tetap di Orlando, agar tewas terkena badai. Ia sendiri yang harus membunuhnya dalam perjalanan ke lokasi yang aman. Max menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ke Presiden Palma, dan tak lama kemudian tempat kampanye pun hancur terkena badai petir. Untung Palma sudah diselamatkan. Di tengah badai petir mereka pun terus lari dari tembakan anak buah Leonard, tapi Sarah masih bisa menghindar, sampai akhirnya dengan Sarah berhasil mengatasi semua musuh. Geostorm akan terjadi 55 menit lagi giliran Mumbai, India yang dilanda badai tornado. Sedangkan Moskow, Rusia meleleh terkenal laser panas. Seluruh kru berhasil masuk pesawat evakuasi. Tapi Jack memutuskan untuk tetap tinggal menunggu kode dari Max, dan dia yang akan menjalankan programnya secara manual ke komputer utama. Setelah itu UT pun diminta segera pergi dan mereka berdua akhirnya berpisah. Leonard berhasil keluar dari badai, dan menurut pelacak lokasinya Presiden ke arah mereka. Sampai akhirnya mobil Max terlihat dan langsung ditembak dengan roket. Polisi datang dan menangkap Leonard, tapi sebelum dibawa Leonard mengatakan jika dia ingin mengembalikan kejayaan Amerika. Seperti di tahun 1945 dengan membunuh lawan-lawannya di berbagai negara menggunakan Dashboy. Bencana yang terjadi di seluruh dunia semakin parah. Salah satunya adalah Arab yang tersapu tsunami raksasa. Presiden pun berhasil dibawa Max dan Sarah ke pusat angkasa di Kennedy, Geostorm yang akan terjadi 10 menit lagi. Karena tahu Jack masih menunggu di Dashboy, Presiden pun langsung video call-nya, dipun menanyakan kabar putrinya yang ternyata di Atlanta masih aman dari bencana. Lalu Presiden Palma pun akhirnya mentransfer kode uniknya. Ternyata kode unik tersebut hanya bisa menghentikan Geostorm, sedangkan peledakan diri Dashboy akan tetap terjadi 8 menit lagi. Jack pun pasti akan mati di sana. Jack meminta maaf kepada Max, karena dia tidak pernah menjadi kakak yang baik, juga minta tolong kepada Max untuk menjaga putrinya Hannah. 6 menit lagi dashboard akan meledak. Jack pun langsung berusaha pergi ke ruang kontrol. Di tengah kacaunya kehancuran satelit terlihat Hannah dan ibunya yang sedang menonton berita peledak Dashboy. Tapi Hannah percaya ayahnya pasti akan selamat. Di menit-menit terakhir menuju badai di bumi, beberapa satelit menghancurkan negara-negara dengan laser panas, karena kondisi sudah semakin rusak. Jack pun harus menggunakan baju astronotnya. Sampai akhirnya dia di depan pintu ruang kontrol utama, tapi pintu tidak bisa dibuka. Ternyata UT ikut mengorbankan nyawanya. Sesampainya di dalam, Jack mulai mengupload kode unik Presiden,
ke dalam sistem data Dashboy sedikit demi sedikit. Jack menunggu semua satelit mati, agar dia bisa merestart ulang secara manual. Untuk membersihkan virusnya, di detik-detik terakhir Jack pun berhasil mematikan dan merestart Dashboy. Geostorm pun berhasil dihentikan, tapi peledakan di Dashboy sudah dimulai. UT pun sudah pasrah dengan kematian mereka, tapi ternyata mereka masih mempunyai kesempatan menyelamatkan diri. Karena Jack melihat sebuah satelit yang masih utuh dengan melewati banyak puing-puing besar di angkasa, mereka berdua pun sampai di satelit tersebut. Dan harus cepat-cepat pergi sebelum ledakan. Mereka berdua masih bisa selamat. Jack mengedipkan cahaya sebagai tanda meminta pertolongan. Untungnya pesawat masih ada di sana dan menyadari sinar tersebut. Mereka pun akhirnya diselamatkan dan dibawa pulang ke bumi. Di saat yang sama bencana di seluruh dunia juga sudah berhenti, dan film pun selesai. Well done, both of you. Back up. Maintain the satellites while we rebuilt the planet on people.